Bukan pelatih asing, melainkan Coach Nova menjadi pelatih lokal pertama yang berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi, bukan menjadi tuan rumah. Dan inilah sosok guru yang selalu menjadi panutan Coach Nova. Siapa lagi kalau bukan Coach Sinteyong? Sosoknya sudah tidak ada lagi di timnas Indonesia, tetapi nampaknya Coach Nova selalu memegang pesan dari Coach Sinteyong, di mana Coach Sin pernah berpesan untuk terus menjaga pemain lokal dan pergilah ke Piala Dunia. Dan akhirnya Nova Haryanto sudah menepati janji yang diberikan oleh Coach Sin kepada dirinya. Pelatih lokal ini yang sangat kita butuhkan, diambil semua ilmu dari STY, dia pelajarin, dia kembangin lagi. Nggak ada namanya pemain titipan, beda sama yang pelatih yang satunya lagi tuh yang keluar masalah naturalisasi. Karena saya paling nggak mau tanya siapa yang mau jadi pemain tim nasional, pasti angkat tangan semua. Itu saya tanyakan di 1000 SSB juga 1000 yang angkat tangan semua. Karena kalau kalian nggak ingin jadi pemain tim nasional kan nggak mungkin kalian latihan sepak bola. Tidak semua orang dapat kesempatan seperti kalian. Tidak semua orang ada di posisi ini. Fokus dengan tujuan kalian. Tujuan kalian apa? Menjadi pemain sepak bola profesional, menjadi pemain tim nasional. Bukannya harus 175 ke atas, seminimal ya 166 atau 170 lah. Karena kalau saya minta maaf ada yang masuk tingginya 159, 160. Kalau dia 160, di saat kita comparein dia naik 4 cm minimal di itu cuma 165. 165 kita ketemu lawan Australia, kita nggak bisa apa-apa. Karena itu menjadi pemikiran saya, bukan berarti kita mengotak-otakan oh pemain harus tinggi, pemain harus yang itu, karena saya yakin kualitas pemain tinggi pun belum tentu semuanya bagus kan. Tapi pemain tinggi menjadi modal awal kita sih, menjadi modal awal kita untuk kita bisa bersaing di level Asia. Dan itu yang saya mau buat, kita buat gen tim nasionalnya adalah dengan postur-postur yang tinggi. Ketahuan main sosmed langsung di-cut. Pemain timnas U17 dilarang keras buat aktif di sosmed selama Piala Asia U17. Ketahuan update story atau status WA langsung kena denda 500.000 sampai bisa di-cut dari tim. Lucunya kata si Evandra nggak ada yang berani langgar. Semua pada takut banget dikeluarin. Handphone aja dikumpulin biar bener-bener bisa istirahat dan nggak scroll TikTok tengah malam. Klik link di bio gue kalau kalian mau nonton timnas. Nah dari zaman Sinteyong juga sebenarnya udah dibiasain. Emang bener sih, medsos tuh bikin ganggu fokus. Lo lagi siapin diri buat match tapi malah ke distract sama komentar netizen, ya buyarlah fokusnya. Respect banget sih sama disiplin Coach Nova. Demi mental dan konsentrasi anak-anak, dia nggak mau ambil resiko. Ini menunjukkan bahwa Coach Nova ini coach yang punya integritas, dan kalau kita lihat memang dia itu disiplin, dia itu benar-benar tegas kepada anak asuhnya. Gua rasa dia ini punya potensi untuk menjadi pelatih yang bagus. Karena saya paling nggak mau tanya siapa yang mau jadi pemain tim nasional, pasti angkat tangan semua. Itu saya tanyakan di 1000 SSB juga 1000 yang angkat tangan semua. Karena kalau kalian nggak ingin jadi pemain tim nasional kan nggak mungkin kalian latihan sepak bola. Tidak semua orang dapat kesempatan seperti kalian. Tidak semua orang ada di posisi ini. Berapa bulan depan kawan? Kalau kalian nggak mau lari bos, kalau kalian nggak mau lari, hasilnya juga nggak akan mengikuti mas. Jangan cuma siap, tapi kalian nggak mau lari di sini. Banyak bergerak. Kalau lawan kompak di sini, ada yang mana kosong, ini yang kosong bos. Kalau Nesta terima bola, Dava terima bola, nggak ada yang bergerak di sini. Gimana kita mau masuk di sini mas? Caranya gue, pas Dava, Fabio keluar, siapa sih? Fadi keluar, pas, crossing. Kalau nggak pas, bisa balik badan. Kalau tadi Fadi ada satu momen balik badan, Fadra ada momen satu balik badan, nggak ada yang lari mas. Kalau kamu nggak lari, kamu nggak akan bisa cetak gol, bos. Kalau kamu cuma stay di sini aja, kamu nggak bisa cetak gol, bos. Paham? Paham ya? Ya gue sih heads off buat Coach Nova ya. Yes. Ini pelatih yang memahami betul kekuatan setiap personel yang ada dalam timnya. Kalau kita bicara di kompetisi ini, lawan yang bisa ditemui kalau Tajikistan atau North Korea. Atau bahkan Oman, kemarin ternyata Oman bisa ngalahin Tajikistan itu, walaupun Tajikistan Oman lawan Iran ya menang juga 3-2 kan? Iya, itu ngeri juga sih. Semuanya punya peluang dari grup ini untuk lolos gitu. Cuman ya gue sih heads off buat Coach Nova ya. Yes. Ini pelatih yang
memahami betul kekuatan setiap personel yang ada dalam timnya, how dia menyusun starting 11-nya, bagaimana pemain penggantinya, berapa menit pemain penggantinya ini main, si Fandi Ahmad main untuk digantikan juga di babak kedua. Dalam 2 game ya? Dalam 2 game. Dia tahu lo butuh dia untuk ngapain. Dia butuh memang untuk ngedelay bola, untuk jadi pemain yang menarik back-back lawan, sehingga bisa ngebuka ruang buat pemain-pemain lain. Jadi ya, understanding setiap personel. Kalau UK bilangnya bahkan ukuran celana dalam aja mungkin tahu deh. Coach Nova saking dia taunya personel-personel setiap timnya. Jadi ya pendekatan melawan Korsel, orang bilang dia main defensif, ya iyalah lawan Korsel gitu. That's how you do. That's how you mencoba untuk bisa get something dengan bermain defensif. Korea Selatan mau nyiptain berapa peluang tapi ya nggak bisa ngapa-ngapain, percuma gitu. Sementara kita tiba-tiba dapat penalti dan kita bisa menang. Itu kan suatu bukti bahwa pendekatan game terhadap Korsel, gue harus bermain seperti apa, defense setup gue seperti apa, counter gue seperti apa, dan semuanya tereksekusi dengan sempurna. Pergantiannya pun untuk bisa main bertahan terus selama 90 menit tereksekusi dengan sempurna. Nah, jadi game plan yang luar biasa, in-game management yang luar biasa dari Coach Nova, pilihan pemain yang nggak pernah salah, pergantian pemain juga yang selalu bisa memberikan impact terhadap game kita, membuat tim ini memang layak lolos sebagai juara grup. Coach Fahri Husaini mengatakan tim asuhan Coach Nova Haryanto yang saat ini udah resmi lolos ke perempat final Piala Asia dan lolos ke Piala Dunia U17 itu lebih gampang untuk lolos ke Piala Dunia dibanding zaman dia dulu. Waduh, kok jadi ngebandingin ya? Ya, sekarang untuk masuk Piala Dunia U17 itu lebih mudah dibandingkan dengan dulu saat saya masih jadi pelatih, ucap Coach Fahri Husaini. Kalau dari dulu regulasi Piala Asia U17 udah seperti sekarang, pada saat saya melatih timnas Indonesia U16, mungkin saat itu kita juga udah bermain di Piala Dunia U17. Waduh, kok agak aneh ya pernyataan dari mantan pelatih timnas Indonesia U16 ini, guys. Ya, maksudnya seharusnya Coach Fahri Husaini itu tidak membandingkan zaman dia dulu dengan zaman Coach Nova Haryanto saat ini. Karena pada intinya mau di zaman dulu atau di zaman sekarang, itu pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya sudah pernah menikmati itu. Jadi ketika saya sekarang mungkin dihujat orang, ya, sama seperti rekan saya Tommy Welly misalnya, ya. Ada orangnya. Ya, apa yang saya perlu khawatirkan? Tapi kalau lolos, gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu cara lolosnya. U17 udah masuk Piala Dunia. Terus mau ngomong apa lagi Toel? Ya kata Coach Nova kan gitu. Ya nggak perlu indah, yang penting menang. Dan untuk si Toel atau manusia-manusia seperti mereka, kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan mereka. Kita berikan saja hak mereka untuk bersuara, tapi kita juga punya hak untuk tidak mendengarkan mereka. Statement STY dipelintir lagi. Gue kadang suka bingung sama media-media di Indonesia ini, ngapain sih nyari berita begini amat? Oke guys, jadi Coach Shin Tae-yong ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Federasi Sepak Bola Korea. Nggak cuma sendiri, tapi bersama pelatih dari Vietnam yang dulu nih, yang bebuyutan banget rival sama Coach STY, Park Hang-seo. Dulu melatih Indonesia dan juga Vietnam, sekarang bersandingan bekerja bersama menjadi wakil ya, Vice President of the KFA, Korean Football Association. Tapi malah ada akun yang menggunakan berita ini untuk mempelintir statement Shin Tae-yong yang bilang kalau timnas U17 itu cuma beruntung menang lawan Korea. Dan kocaknya lagi, nggak cuma 1-2, malah ada seragaman begini, apaan nih? Buzzer. Nah, ini kalian baca langsung aja nih di websitenya, ada kok statement asli Coach Shin Tae-yong tanpa dipelintar-pelintir. Intinya Coach Shin Tae-yong bilang kalau timnas Korea itu tidak mengalami kemunduran kok. Tapi memang negara-negara di Asia Tenggara ini sudah banyak yang berkembang. Dia bilang di putaran ini Korea memang tidak beruntung ya, kurang beruntung dalam mencetak gol, bermain cukup baik, lebih dominan, tapi Indonesia bertahan dengan sangat baik. Udahlah, gue cuma mau bilang selamat buat Coach Shin Tae-yong yang banyak yang hujat tapi ternyata dapat posisi yang mewah di Korea sana. Sukses selalu Coach. Yaitu adalah El Shin Tae-yongisme Nova Haryanto yang ungkapkan secara terang-terangan kalau akan melakukan rotasi di laga terakhir lawan Afghanistan. Pertanyaannya nih boy, apakah aman-aman aja kalau misalnya timnas rotasi? Nih sebelum lu pada bilang Nova Haryanto El rotasi part 2 nih, terlalu Shin Tae-yong banget.
kalian gak usah khawatir boy. Timnas U17 udah dipastikan menjadi juara grup. Karena Piala Asia kali ini itu menganut sistem head to head. Dimana karena kita udah berhasil ngalahin Korea dan juga Yaman, dimana mereka bakal ketemu di pertandingan terakhir, mau salah satu dari mereka menang 70.000 kosong pun gak akan ngaruh apa-apa, karena kita udah unggul head to head dengan dua negara ini. Jadi menurut gue ini adalah langkah yang paling tepat untuk melakukan rotasi pemain, untuk memberikan jam terbang buat pemain yang emang belum pernah main sama sekali. Karena apapun hasilnya, mau kita kalah 30.000 kosong pun lawan Afghanistan, gak akan ngerubah apapun. Kita bakal tetap jadi juara grup, dan tentunya bakal tetap lolos ke Piala Dunia. Ini yang ditandain sama Blangkon Football boy. Ini adalah nama-nama pemain yang belum dapat menit main sama sekali. Kalian bisa cek nama-namanya di sini. Terutama salah satunya adalah si Aldi Tahir ya. Bukan Aldi Tahir yang gitu ya. Oh ya, ini gue kasih tau juga kalian kalau misalnya Timnas U17 selama perjalanan menuju ke Piala Dunia ini, selama Piala Asia dari kualifikasi ini rekornya boy. Dari kualifikasi sampai fase grup, kita baru kegolan 1 gol. Itu juga dari penalti. BTW buat laga terakhir nih, laga rotasi ini, itu bakal diselenggarain hari Jumat jam 00.15 waktu Indonesia Barat boy. Menurut kalian perlu nggak nih kita begadang nih? Perlu nggak nih? Gue sih jujur gue nggak tahu ya, bakal nonton, bakal reaction, bakal bikin review langsung atau enggak. Kalau menurut kalian gimana boy? Kelolosan Timnas U17 ke Piala Dunia U17 tidak lepas dari peran seorang pelatih. Karena hakikatnya ini tim itu dibentuk bukan sehari 2 hari. Ini pembahasan untuk mengapresiasi secara besar kepada seorang head coach, El Sintayong Isma Nova Arianto. Mari kita bahas boy. Sempat diragukan ya gara-gara gagal membawa Indonesia juara di turnamen Mortal Kombat Piala AFF U16 2024. Doi diragukan sekali untuk megang tim ini. Kelihatan terlalu tegas lah, kelihatan terlalu Korea banget lah. Sampai Doi disebut terlalu Sintayongisme sama orang yang gak pernah gue ajak ya. Yaitu adalah Bung Toel. Gue sangat respect sekali sama Nova Arianto boy, jauh dari hari ini. Karena Doi adalah sosok pelatih muda, pelatih yang minim pengalaman. Tapi Doi gak sungkan untuk belajar sama orang-orang yang levelnya di atas dia. Sama El Rotasi, sama Gerard Vandenberg. Tentunya ini sebuah pondasi yang menurut gua itu harus diteruskan. Karena sekarang Indonesia bener-bener on the right track, di jalur yang benar. Surat terbuka buat PSSI, harapan dari saya nih Pak. Gak sedikit nih orang-orang yang setelah dapat kabar Indonesia lolos, justru malah khawatir Nova Arianto bakal dipecat. Gue jujur trauma banget boy, trauma nih. Sama pelatih-pelatih yang bisa mencapai target. Karena pasalnya Nova Arianto udah berhasil mencapai target yang PSSI berikan, yaitu adalah lolos ke Piala Dunia U17. Bahkan Doi juga diselebrasi sama pemain-pemain, dilempar-lempar begitu. Kan bener-bener bikin trauma boy. The man we will die, but not decided. Kita nggak bisa pungkiri boy. Bahkan Nova pun bilang ya, salah satu kunci kesuksesan dia tidak luput dari peran seorang El Rotasi, Sintayong. Ya besar harapan gua, harapan kalian juga tentunya, para fans timnas yang waras. Bung Toel nggak diajak. Semoga federasi, PSSI, Exco dan jajarannya tolong gak usah khawatir sama sinarnya Coach Nova gitu, gak usah khawatir. Gak bakal nyapres juga Doi kok 2029, tenang aja. Semoga El Sintayongisme ya Nova Arianto bisa terus berbenah, berkembang, bisa jadi pelatih yang berintegritas dan terbaik di negara ini. Menurut kalian gimana boy terkait dengan Nova Arianto si El Sintayongisme ini? Apakah sangat berhak untuk diapresiasi atau biasa aja? Tulis di bawah boy. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye.